Bagaimana dengan jual saham? Apakah judi? Ini butuh rincian. Kalau misalnya saya punya perusahaan lalu saya buka saham, silakan saham saya mau jual sekian. Kalau ada yang mau ikut saya akan kasih persentase 5%, 10% segala macam. Dan perusahaannya jelas. Karena ada syarat-syarat dalam Islam ya. Untuk menjadikan pendapatan itu halal, harus modalnya halal, harusnya sistemnya halal, harusnya produknya halal. Sumber dananya dari mana, halal atau tidak, sistemnya halal, produknya halal, maka dia jadi halal ini. Kita kalau mau ikut saham di situ ada masalah. Yang jelas akadnya jelas, gitu kan? Ini dulu poin. Tapi kalau perusahaan itu memiliki salah satu pelanggaran dari 3 poin tadi, misal dasarnya perusahaan itu produknya haram, jual rokok misalnya atau jual apa gitu ya, khamr, atau misalnya sistemnya dia menggunakan sistem yang salah atau haram, ataupun memang kita tahu sebenarnya perusahaan ini awalnya dibangun dari modal yang haram, ini nggak boleh kita masuk saham di dalamnya. Itu poin dulu, masalah mana yang boleh, mana tidak boleh. Rincian yang lain teman-teman sekalian, saham juga ini tidak bisa hanya sekedar sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya tidak jelas perusahaan ini di mana, apa, hanya karena orang menjanjikan ya. Ada banyak sekali teman-teman ikhwan yang datang pada saya, Ustaz, saya pernah mau ikut seperti ini, perusahaan tawarkan keuntungan sekian, tapi tidak jelas. Artinya perusahaannya saya tidak tahu, saya cuma dengar ada di Inggris, ada di Amerika, ada di mana-mana, tapi saya tidak pernah tahu informasinya. Cuma teman-teman saya semua ikut dan 1 bulan akan dapat sekian banyak. Ini tidak boleh, tidak jelas yang mana. Pelajari dulu. Nabi SAW termasuk melarang transaksi mulamasa. Mulamasa itu teman-teman begini, contoh sederhananya. Kalau kita beli barang, diberikan contoh oleh para ulama, kemudian kita cuma menyentuhnya saja. Misalnya kita beli kain, kita beli baju, cuma kita sentuh saja, sudah saya mau yang ini aja. Tanpa mengeceknya, itu namanya mulamasa. Dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh. Karena nanti kalau kita ambil, tanpa dicek, kemudian kita pergi dan rusak, ada rusaknya, maka belum tentu bisa dikembalikan. Maka ini saja ini sudah cukup untuk dilarang. Transaksi mulamasa. Sebagian ulama fikih mengatakan kalau misalnya ada orang jual baju, 2 toko baju, saya jual baju, dia jual baju. Kemudian pada saat ada orang yang mau beli baju dengan saya, produknya habis. Saya bilang sama teman toko di sebelah, tolong pinjamin dulu jenis baju yang sama, misalnya baju kaos. Lalu dia kasih, dia cuma lempar bajunya, saya ambil lalu saya masukin di kresek, lalu saya kasih kepada konsumen ini. Ini jenis transaksi mulamasa. Kalau si pembeli tidak memeriksanya. Ini juga saya kan sekarang transaksi beli sama dia, harus saya cek. Bagaimana kalau ada yang rusak? Konsumen ini komplain, masa saya mau komplain lagi ke dia? Ini contoh, ini saja nggak boleh. Antum bisa tarik. Kalau kadang-kadang datang larangan kepada hal yang lebih sederhana teman-teman, berarti hal yang lebih besar itu lebih pantas haram, lebih pantas untuk tidak boleh tentunya. Allahu a'lam.